Jadi Wak geng, buat kalian yang pengen datang ke Jepang bulan ini atau lebih tepatnya di bulan 6, 7, 8, dan akhir bulan 9, jangan lupa bawa ketiga hal ini supaya nantinya kalian lebih nyaman ketika tinggal dan kerja di Jepang. Apa itu? Yang pertama, jangan lupa bawa sunscreen dan pelembab. Karena di Jepang, Wak, udah mulai masuk musim panas dan suhu rata-rata saat ini sekitar di angka 30 derajat sampai 35 derajat di beberapa prefektur ataupun wilayah Jepang lainnya. Kalian jangan sepele dengan musim panasnya di Jepang. Jangan berpikir kalau di Indonesia aja udah sering rasain panas, jadi udah pasti terbiasa di Jepang. Jangan, Wak, karena musim panas di Jepang itu berbeda dengan musim yang ada di negara kita, yakni Indonesia. Dan juga pastinya kegiatan kalian juga menentukan ketahanan kalian ketika di Jepang. Kita datang ke Jepang ini untuk kerja. Dan biasanya setiap pekerja, misalnya itu magang dan TG, biasanya itu kendaraannya adalah sepeda. Jadi lebih sering terpapar sinar matahari, apalagi di musim panas saat ini. Sunscreen dan pelembab itu sangat penting, Wak, untuk melindungi kulit kalian. Dan juga buat kalian yang kerjanya di gemba atau di luar ruangan, misalnya kayak di pertanian, peternakan, dan bahkan di bidang sipil kayak di gemba, asiba, ataupun scaffolding bangunan, Wak. Nah, ini harap hati-hati karena hal ini bisa jadi membuat kalian nggak nyaman ketika kalian kerja nantinya, Wak. Kenapa aku suruh kalian bawa dari Indonesia? Karena nantinya ketika kalian sampai ke Jepang, kalian pasti masih bingung dan uang juga belum terlalu banyak karena belum gajian. Jadi, aku sarankan beli secukupnya kira-kira untuk penggunaan 1 sampai 2 bulan, Wak. Sembari kalian menunggu gajian, kalian udah punya sunscreen dan pelembab ini untuk melindungi kalian dari sengatan matahari di musim panas di Jepang saat ini. Yang kedua itu, Wak, adalah deodoran. Jadi, Wak, di Jepang itu sebenarnya ada deodoran dan kalian mungkin nggak terlalu sulit mencarinya karena dari bentuknya udah mencolok ya, Wak ya. Tapi kenapa aku sarankan sama kalian supaya bawa dari Indonesia aja? Karena deodoran di Jepang itu lumayan mahal. Kisaran kalau dirupiahkan sekitar mulai dari 50 ribuan sampai ke atas, misalnya ke 100 ribuan gitu, Wak. Jadi kan lumayan mahal, Wak, apalagi kalian belum gajian. Jadi aku sarankan jangan lupa bawa juga deodoran, baik itu dalam bentuk bedak ataupun oles. Jangan pernah bawa dalam bentuk spray ataupun semprotan, Wak. Karena bisa jadi tuh, Wak, nggak lolos pada saat check-in di pesawat. Jadi biasanya yang berbentuk spray gitu kayaknya agak riskan ya. Walaupun ada beberapa yang bisa lolos, tapi saran dariku sih sebaiknya biar lebih aman, deodoran dalam bentuk bedak ataupun dalam bentuk cair yang biasa dioles. Dan juga jangan lupa persediaannya kisaran 1 sampai 2 bulan pakai. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri untuk kebutuhan kalian masing-masing, Wak. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, Wak, karena kalian datang di musim panas, jadi kalian bisa bawa pakaian yang tipis, misalnya kaos, singlet, celana pendek, dan beberapa celana panjang. Dan nggak usah bawa jaket ataupun baju penghangat, karena itu nantinya membuat tas kalian cepat padat dan berat juga. Jadi lebih baik digantikan dengan membawa bumbu-bumbu kayak bumbu instan, bubuk, ataupun cair. Dan juga bisa kalian manfaatkan bawa vitamin dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan kalian. Serta kebutuhan untuk mandi, Wak, kayak sabun dan sampo. Yang bisa membuat kalian aman dan hemat juga ketika sampai di Jepang, Wak. Karena nunggu gajian itu, Wak, cukup lama, Wak. Sekitar 1 bulan lebih lah. Apalagi kalau kalian beli bumbu-bumbu yang ada di Jepang, kalian kan belum paham dan juga belum familiar. Kalaupun kalian beli di toko Indonesia, harganya udah lebih mahal. Makanya aku sarankan sama kalian, mumpung kalian bawa pakaian yang tipis, karena ini di musim panas, jadi space-nya lumayan banyak nih. Nah, manfaatin aja untuk bawa hal tadi yang aku bilang. Jadi, Wak, mudah-mudahan informasi bermanfaat bagi kalian. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.